Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Segenap pengurus Masjid Darul Aman yang saya muliakan, Bapak Ibu hadirin hadirat, tokoh masyarakat, ketua RW, ketua RT, alim ulama, cati pandai, jemaah subuh yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Kita masih diberi kesempatan sampai hari ini 8 Zulhijjah yang disebut dengan hari Tarwiyah. Semoga saja amalia-amalia yang kita kerjakan diterima dan dibalasi oleh Allah dengan kebaikan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan berkirim salam kepadanya. Assalamu alayka ya Rasulullah. Setiap Idul Adha puluhan hewan kurban kita sembelih. Tentu niatnya kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau 20 ekor saja hewan kurban yang kita sembelih, pesertanya sudah 140 orang. Banyak. Kalau 30 tambah lagi 70 orang. Sudah 210 orang. Kalau hakikat kurban itu sudah kita dapatkan, berarti setiap sholat 5 waktu itu 210 orang paling kurang jemaah. Paling kurangnya 210 orang. Karena setiap ibadah yang kita kerjakan pada hakikatnya ialah sebuah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat, puasa, sedekah, zakat. Kalau kurban jelas memang disebut qarraba, mendekatkan diri kepada Allah. Memang ibadah itu. Makanya Bapak Ibu yang saya muliakan, dulu kalau seorang kiai punya sekolah, santrinya tidak terlalu banyak. Kadang ada 70 orang, kadang paling banyak 100 orang. Tapi anak-anak budak-budak degil itu diantar ke pondoknya, besok berubah. Pak Kiai, ya ini budak degil betul nih Pak Kiai. Kami antarlah ke sini nih Pak Kiai. Mohon ke Pak Kiai didiklah anak kami ini, biar jadi anak yang soleh. Budak degil melawan sama orang tua, tak mau sholat, ngaji tak pandai, diusap kepala oleh Pak Kiai. Kata Pak Kiai, kamu jadilah anak baik, rajin-rajin belajar, berkawan dengan baik. Belajar, besok pulang ke rumah orang tua nangis-nangis, cium kaki orang tuanya, minta maaf, berubah. Makbul doa Pak Kiai. Coba Bapak Ibu lihat sekarang,
Berapa banyak yang namanya sekolah-sekolah, notabene ialah pondok pesantren dipimpin oleh seorang Pak Kiai. Makbul doanya. Bahkan orang yang hebat ilmunya, kita lihat untuk dirinya sendiri pun tak makbul doanya. Apa masalahnya Bapak yang saya muliakan? Terlalu berjarak dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya rajin, banyak sujudnya. Tapi doanya makbul belum. Diterima, ya, makbul belum. Iwaba, ada seorang dokter dari Jepang namanya Masaru Emoto. Dokter Masaru Emoto. Dia masukkan air putih ke dalam botol, 2 botol. Yang 1 botol itu ditulisnya kalimat yang baik-baik. Sayang, cinta, baik. Kalimat-kalimat bagus. Yang 1 lagi dibuatnya tulisan kalimat-kalimat yang menyakitkan. Yang kasar. Setan kau, monyet kau, itu tulisannya. Lama dia meneliti airnya 10 tahun. Airnya gelas 2 botol ini dimasukkan dalam kulkas, membeku airnya. Setelah membeku dibawa ke labor. Tengok. Rupanya botol yang berisi air yang tulisannya yang bagus-bagus tadi, pecahan-pecahannya itu berbentuk kristal, kembang bunga, bintang, bagus-bagus semua. Tapi sebaliknya, air yang dibuat tulisan yang tidak bagus tadi, kalimat-kalimat yang kasar, yang menyakitkan, itu berantakan semua, Pak. Begitu kekuatan dari sebuah ucapan itu. Maka Nabi berpesan, "Falyakul khairan aw liyasmut." Bicara yang baik-baik, kalau tidak diam saja, kata Rasulullah. Dalam sebuah tulisan Al-Quran dan sains modern diuji, ada taman bunga yang sebelah kanan sebelah kiri tanahnya sama, pupuknya sama, air nyiramnya sama, cuma cara menyiram saja yang berbeda. Oleh ibu itu setiap sore disiram, tapi dia nyiram taman yang sebelah kanan, dia ucapkan kalimat baik-baik, diusap bunganya itu, kalimat baik-baik. Yang sebelah kiri disiram juga, tapi ucapnya ngomel-ngomel terus. Setelah 3 bulan setelah itu hasilnya nampak. Apa hasilnya? Yang sebelah kanan bunganya mekar, indah, subur, segar. Yang sebelah kiri itu antara hidup dan mati. Hidup enggan, mati tak mau. Padahal air sama, tanah sama, pupuk sama, bunganya sama. Perlakuan kata-katanya yang tidak sama. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, wajar kalau Rasulullah mengatakan, "Man kana lahu sa'atun." Siapa yang Allah beri dia kesempatan. Hidup di bulan Zulhijjah ini kesempatan. Tidak semua orang tahun kemarin masih hidup sekarang di bulan Zulhijjah. Maka Nabi sebut kesempatan. Falam yudha, tak dia ambil itu ibadah istimewa namanya kurban. Fala yaqrabanna musallana, marah Rasulullah. Kalau bahasa kasar, enggak usahlah salat lagi, kata Rasul. Karena beriringan dia pasal li rabbika wanhar. Dan itu adalah sebuah kekuatan yang mengantarkan kita dekat kepada Allah. Nabi Adam tak disebut uswatun hasanah. Nabi Nuh tak disebut uswatun hasanah. Nabi Sulaiman, Daud, Zakaria, Yahya, sampai Musa, Isa tidak disebut. Yang disebut cuma Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad. Khutbah, khatib hari Jumat yang disebut tu Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim. Solat kita Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim. Itu yang disebut. Kenapa Bapak yang semekan? Nabi Nuh ketika diperintah Allah masih nanya, Nuh, ya, buat kapal. Masih nanya Nuh, untuk apa ya Allah? Ya untuk menyelamatkan umatmu.
Dari apa buatnya ya Allah? Masih tanya. Ya dari kayu, kata Allah. Mana kayunya ya Allah? Nah, tanamnya dulu, kata Allah. Tapi Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad ketika diperintah tak ada pertanyaan. Ibrahim, ya sembelih anakmu. Kenapa sembelih ya Allah? Tidak ada pertanyaan. Karena begitu dekatnya Nabi Ibrahim dengan Allah, begitu dekatnya Nabi Muhammad dengan Allah, yakin betul setiap perintah itu kebaikan untuknya, setiap larangan itu kebaikan untuknya. Jadi tidak pernah bantah, tidak pernah nanya. Ketika Allah bertanya kepada Ibrahim, apalam tu'minu ya Ibrahim? Apakah kau belum yakin juga, wahai Ibrahim? Yakin ya Allah. Bala, saya percaya ya Allah. Walakin yutma'innal qalbi, tapi saya ingin hati saya ini tenang, puas, tidak ragu lagi sedikit. Tanya Nabi Ibrahim, ya Allah, hari ini tunjukkan kepadaku ya Allah, kaifa tuhyil mauta, bagaimana menghidupkan yang sudah mati. Allah tidak langsung buatkan, tapi Allah tanya, apalam tu'minu Ibrahim? Belum yakin juga ke Ibrahim, aku ni maha segala-galanya. Bala, saya percaya ya Allah. Liutma'innal qalbi, tapi ingin hati ini tenang. Maka ketika diperintah nyembelih anaknya, tak ada pertanyaan sedikit pun, lakukan. Ketika diperintah pula kurban itu kepada Nabi Muhammad lakukan. Tak ngomong-ngomong, tak bertanya, tak ngajak-ngajak, lakukan. Sehingga sahabat yang bertanya, ini apa ya Rasulullah? Nah itu Bapak yang dimuliakan, awal mula dari Rasulullah menyembelih itu kibas yang disembelih. Doha Rasulullah bikabasain, kambing. Bermula dari yang kecil, naik sempurna. Dulu kita sangat puas dengan adanya handphone. Dulu kan di rumah saja telepon, tidak pula semua rumah ada telepon. Muncullah handphone Nokia 3210, digantung sini tuh Pak, ke tali itu. Sekarang ibu-ibu ada tak yang pakai Nokia 3210? Tidak ada. Ada ibu-ibu ulang tahun dibawa suaminya ke counter HP. Ngapa bang? Kata istrinya. Abang mau traktir. Traktir apa? Bawa counter HP. Pilihlah, kata dia. Serius bang? Serius. Dia ulang tahun. Kata petugas counter HP, ibu, yang ini harganya 3.800.000 Oppo. Yang ini 5.300.000. Kalau yang ini iPhone 8.800.000. Kata petugas. Sang ibu nengok ke suaminya. Kata suami, pilihlah, nanti abang bayar nanti. Ambillah. Kira-kira ibu milih yang 3.800.000, yang 5.300.000, atau yang 8.800.000? Ayo bu, pilih yang mana? Pilihannya yang sini, apa yang tengah, apa yang sebelah kiri saya? Yang sebelah sini ya bu ya. Untuk dunia saja ibu bapak, begitu ingin kita yang sempurna. Bahkan untuk dunia kerja orang sering mengatakan, lakukan yang terbaik. Kenapa untuk Allah kita tidak lakukan yang terbaik? Salat kadang tidak mau serius, laju cepat selesai. Kenapa tidak kita lakukan terbaik? Kenapa tidak kita beradab mulia terhadap Allah dalam salat? Maaf cakap Abu yang semuliakan, maaf cakap. Makanya oleh guru-guru kita dulu di tarekat itu diperintah kita mandi sebelum pergi ke masjid salat subuh. Pakai khusu zinatakum inda kulli masjid, pakai pakaian yang bagus, pakai wangi-wangi. Kenapa? Itu adabnya kepada Allah. Diajarkan betul.
Tidak boleh sembarangan. Imam Ghazali terkenal dengan ulama tasawuf. Tengok dia memperlakukan mushaf Al-Quran. Baca Quran itu, kata dia, mesti beradab dulu. Begitu dia, Pak. Megangnya ngambil pakai tangan kanan. Bawanya bukan macam bawa map, tapi pegang di dada. Dulu kan dibudayakan di anak-anak mengaji kita pegangnya seperti itu. Bahkan kata dia, kalau tak berwudu, masuk tas, tali tas pun tak boleh dipegang itu. Itu dia menjaga kemuliaan Al-Quran. Kalau mau baca, duduk, Quran tak boleh letak di bawah, mesti tinggi dari lutut. Mulut bersih, bersiwak dulu, karena disitulah keluarnya makhraj Al-Quran yang kita baca itu. Menghadap kiblat, itu dia muliakan akhlak. Walaupun tak masuk ke dalam kriteria halal haram, tapi itu akhlak dia membaca Al-Quran. Nah, itu apa yang saya muliakan? Nabi sebut ini kesempatan. Siapa yang tak mengambil kesempatan itu, tahun depan belum tentu ada jaminan kita sampai di tahun depan. Kesempatan cuma ini. 1 bulan kita berpuasa di bulan Ramadan. Sebulan penuh baru kita puasa bulan Ramadan. Kata Rasulullah, "Ghufira lahu ma taqaddama min zambi", diampuni dosa-dosa masa lalunya. 1 bulan. Di bulan Zulhijjah 1 hari. Man shoma yaumul arafah yukaffir sanatain. Siapa yang puasa 1 hari Arafah, Allah ampuni dosanya 2 tahun. Kota istimewa, kesempatan betul Allah berikan kepada kita. 2 tahun Allah ampuni dosanya. 1 hari puasa, madiatan setahun yang lalu, wa mustaqbaliyatan setahun yang akan datang. Tapi dosa yang tidak sengaja. Ini karena betul diampuni, dosa setahun akan datang dihantam pula buat dosa banyak-banyak. Tak sengaja. Saking asiknya ada kegiatan lupa sholat asar. Tengok waktu dah hampir maghrib, sholat asar belum dilakukan karena asiknya ada pekerjaan. Lupa, lalu sholat asar dia dah hampir maghrib. Ini kan tak sengaja. Ini diampuni. Setahun yang akan datang. Hebat bulan Zulhijjah ini. Maka kesempatan itu tak diambil. Inilah Rasulullah sangat marah. Tidak ada ibadah yang paling hebat kata Rasul di hari ini, hari duha itu, hari adha itu, kecuali berkurban. Inilah yang paling hebat kata Rasulullah. Tidak ada tandingannya. Tidak ada duit Pak Ustaz. Banyak tuh 2.700.000 tuh. 27 atau 28 sen. 26,5, diskon pula 50.000. Tak ada. Idul Fitri itu namanya Idul Asghar, hari raya kecil. Tasriknya cuma 1 hari. 1 hari Pak tasriknya. Besok kita sudah dianjurkan puasa, itu Idul Fitri. Hari ini kita sholat Id, besok sudah dianjurkan puasa. Takbirannya hanya sampai selesai sholat Idul Fitri. Setelah itu tidak ada takbiran. Tapi berapa banyak biaya yang kita persiapkan untuk itu? Banyak. Raya sehari, hari raya kecil, biaya banyak kita persiapkan. Beli kue 1.500.000 habis. Tidak kemana tuh 1.500.000. Beli peyek 2 belek dan 400.000. Itu baru peyek. Baju seragam anak beranak 3 juta habis. Nih ibu udah buat baju seragam nih untuk Idul Adha. Geleng nampak. Raya apa? Raya besar. Rumah dicat pula habis 2 juta.
Karpet mau baru pula udah 3 juta. Gorden ganti semua udah 10 juta. THR uang baru disiapkan 3 juta. Nggak tahu datang nanti penakan cucu segala macam, siapkan tuh. Kalau kuliah dia 100 ribu, SMP SMA 50 ribu, SD 20 ribu, 30 ribu. Anak-anak yang tidak dikenal nanti singgah ke rumah 5 ribu, 3 juta, 22 juta tak kemana. Raya kecil. Raya Idul Adha takbiran 4 hari, tasyrik 4 hari, masuk Idul Adha-nya. Tidak boleh kita puasa, Pak. Begitu besarnya hari raya ini, Idul Akbar. Berapa juta yang kita persiapkan untuk persiapan raya yang besar ini? Kan terbalik, Babu. Yang besar kita kerdilkan, yang kecil kita besarkan. Terbalik. 2.650.000. Kenapa tidak ada, Babu yang saya muliakan? Tidak sampai seukuran THR Idul Fitri kemarin. Kenapa tidak ada? Diumumkan di masjid, Bapak Ibu yang sudah dapat daging kukuan kurban, silakan jemput daging hewan kurban ke masjid sekarang. Jam 2. Datang ibu-ibu satu rombongan jemput daging hewan kurban. Pakai daster semua. Kenapa tidak baju baru? Besarkanlah sesuatu yang besar, Bapak yang saya muliakan. Jangan kita kerdilkan. Besok malam setelah stasiun televisi di Indonesia nih, Pak, tak ada satupun yang menyiarkan takbiran malam Idul Adha. Radio-radio tidak ada, RTV pun TV 6 tak ada menyiarkan takbiran malam Idul Adha. Maka kita yang besarkan raya yang besar itu. Jangan ikut kita kerdilkan. Senin raya, Selasa cuti bersama. Besarkan raya yang besar itu. Pak Ustadz, kami bingung Pak Ustadz, kapan kita raya ini? Ada beberapa jemaah mengirim ke saya, kapan raya kita? Ada yang mengatakan hari Ahad, ada yang mengatakan hari Senin. Ibu bapak, di Arab Saudi ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi bahwa wukuf itu hari Sabtu. Yang menetapkan pemerintah Arab Saudi, bukan Tuhan yang menetapkannya, tapi pemerintah Arab Saudi. Berlaku untuk rakyat yang tinggal di Arab Saudi. Itu kesepakatannya pada konferensi OKI yang dihadiri oleh ulama sedunia. Seluruh negara ngirim ulama di situ. Konferensi. Maka apa yang diputuskan oleh pemerintah Arab Saudi, negara lain tidak berkewajiban untuk mengikutinya, kecuali warga negara itu tinggal di Arab Saudi. Dan apa yang diputuskan oleh negara non-Arab Saudi, Indonesia dan lain-lain segala macam, pemerintah Arab Saudi tidak berhak intervensi terhadap keputusan itu. Maka untuk menentukan 1 Ramadan, Idul Fitri, 9 Zulhijjah dan Idul Adha ditentukan oleh negara masing-masing. Sudah diputuskan. Kalau ulama-ulama klasik dulu, iya berbeda pendapat memahaminya. Imam Syafi'i begini kata dia, Imam Hanafi begini kata dia. Karena mereka notabene orang Arab semua. Maka oleh ulama sekarang lebih teliti, lebih elastis dalam menetapkan masalah hal yang menimbulkan perpecahan seperti itu. Sungguh pun kalau ada kawan-kawan kita yang ikut dengan keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi, silakan saja. Tak pula kita mengatakan dia salah, apalagi sampai sesat. Tapi begitulah keputusan yang diputuskan dalam konferensi seluruh ulama atau OKI itu. Nah, apa yang saya muliakan? Ibadah
semakin kita sempurnakan. Hikmah dari ibadah itu mesti kita dapatkan. Ibadah semakin sempurna tapi hikmah tak kita dapatkan. Nah, ini tadi dari pengantar saya tadi Babu, kalau 20 ekor berarti 140 setiap sholat itu jemaahnya ada. Kalau hikmah dari kurban itu sudah kita dapatkan. Apa hikmahnya Ustaz? Yang pertama, membunuh sifat kebinatangan. Itu yang disembelih. Maka Nabi berpesan, kata Rasulullah pada sahabat, arba'un la tajuzu fid duhaya. Perhatikan 4 hal ini ya, kata Rasulullah. Yang pertama, al-aurahul bayyinu awarwa. Pastikan mata hewan itu sempurna. Buta, cacat, juling, berkedip-kedip terus dia, itu cacat. Nah, ada mata itu kedip-kedip terus dia, Pak. Cacat. Yang kedua, Rasulullah al-arja'ul bayyinu dolawa. Perhatikan kakinya lurus tidak jalannya, pincang apa tidak, besar sebelah apa tidak, perhatikan kata Rasulullah. Yang ketiga, wal maridatul bayyinu maraduha. Sakit dah hewannya, perhatikan. Sumbing dah, putus dah telinganya, patah dah tanduknya, perhatikan. Yang keempat, wal kabiratul lati la tungki. Tengok hewannya terlalu tua, terlalu kurus, bagaimana dia sempurnanya. Supaya apa? Dapat hikmah dari apa yang kita jadikan hewan kurban itu. Satu Babu yang sebenarnya, al-an'am itu, hewan ternak itu ialah punya sifat karakter suka mengotori diri sendiri. Kita mandikan sapi itu, kita mandikan kerbau itu, kita bawa ke sungai, kita siram, kita gosok punggung pakai berus itu, kita gosok gigi, diam. Tidak akan mengapa-ngapa dia, diam. Senang dia dibersihkan. Selesai mandi kita ajak naik ke atas. Nampak lumpur alias kubangan. Langsung si kerbau, si sapi langsung masuk kubangan yang kotor tadi. Baru saja dimandikan. Ini sifat yang tak bagus. Baru saja keluar masjid, sampai perempatan simpang perempat ada mulai menceritakan orang. Ibu nampak tadi, yang mana tuh? Yang duduk samping tadi itu, yang mana? Yang baju merah, mukena merah tuh. Jadi ngapa dia tuh ya? Tak cocok, kulit hitam pakai pula mukena merah. Baru keluar masjid. Ini tinggalkan Babu yang sebenarnya. Sifat karakter yang tak baik seperti ini, sembelih, Allahu Akbar, Allah, tinggalkan. Nah, Bapak yang disembelihkan. Yang kedua, kita saksikan setiap tahun. Begitu sapi pertama ditumbangkan, diangkat dengan baik, ditaruh di lubang penyembelihan, disaksikan oleh peserta kurban. Takbir dibaca, bismillah dibaca, disembelih. Sapi berikutnya, giliran dia mau disembelih, tidak ada satupun di antara banyak sapi itu yang marah dengan perlakuan orang. Atau lari dia, cuek saja, maka tak itu. Tak ada rasa peduli dengan nasib kawannya itu. Menimbangkan lari dia seharusnya. Disembelih dong katanya. Kabur. Menimbang. Tapi santai maka. Tak peduli. Ini disembelih. Rasa tak pedulinya umat Islam dengan umat Islam lain hari ini sangat luar biasa. Sangat besar rasa tak pedulinya. Bukan rasa pedulinya, tak peduli sangat besar. Ada orang yang setiap hari duduk makan enak di restoran mewah, sementara ada umat Islam yang menangis menahan lapar tak makan, tak dapat makan.
datang dia ke rumah saya. Saya tak ada rumah, yang ada istri saya di rumah. Tunjuk orang sini rumah Pak Ustaz. Jadi apa yang bisa saya bantu Pak, kata istri saya. Saya mau kerjaan Bu. Kalau kerjaan mungkin belum ada Pak. Yang sekarang bisa saya bantu apa, kata istri saya. Saya belum makan Bu. Sudah 2 hari saya tak makan. Mau makan sini atau makan di rumah makan, kata istri saya. Kalau bisa di rumah makan aja Bu. Nangis dia Pak, kasih uang untuk makan. Nangis, ciumnya duit itu, nangis dia. Dan itu fakta. Coba kita lihat Bapak yang semuanya, betapa banyak anak-anak kita yang sorenya berkeliuran main di warnet, main game di mana-mana, kadang di masjid, teras masjid main game. Sementara kita tidak menyediakan sekolah berbasis agama untuk mereka. Tak kita pedulikan. Saya subuh ini ada beberapa masjid yang saya temukan, ada anak-anak situ, walaupun tidur dia sudah waktu ceramah nih, tak masalah. Dan ada pula masjid di sebuah masjid, bukan di sini Pak, itu 50 ke atas semua. Tidak ada 50 ke bawah, 50 ke atas. Azannya pun yang 60 ke atas azannya. Saya pikir tak ada yang mudah. Tengok-tengok memang tak ada yang mudah. Kan walaupun bagus suara yang 60 ke atas, tepat merdu suaranya, tapi kan gigi tarik itu sudah kurang. Pas pendakian itu putus mesin itu. Ayo sholat. Itu dah 60 ke atas. Nah, itu apa yang saya muliakan? Kita umat Islam dianjurkan wajib peduli. Baik peduli dalam kebaikan, baik pun peduli dalam terhadap kezaliman. Ini kalau ada ulama kita ikut ingin membangun negeri kita ini dengan mencalonkan diri menjadi pemimpin, ikut dukung Pak. Jangan tak peduli. Karena bukan kalau tak ulama yang masuk, orang lain yang masuk. Ketua kita umpamanya Syekh Hamidi calon wali kota Pekanbaru, dukung Pak. Mesti peduli kita. Tidak boleh apatis. Bukankah perintah Allah itu sangat jelas sekali? Innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang Islam itu bersaudara. Dalam apa persaudaranya? Dalam segala kebaikan. Mesti dulu. Ada pula yang besar-besar, awak ulama ikut pula berpolitik. Nah itu gawenya ulama itu di masjid berikan pencerahan. Tidak Pak. Kalau paku itu ditokok dengan tangan, Pak, berpuluh kali kita tokok masuk sedikit, tapi tangan kita yang sakit. Tapi kalau paku itu ditokok dengan pandu, sekali tokok langsung masuk dia. Bukankah dulu Suripto, gubernur kita dulu waktu MTQ nasional tahun 94, apa kata Pak Suripto? Karena MTQ nasional di kota Pekanbaru, Provinsi Riau, maka warga Pekanbaru saya sarankan supaya pakai jilbab semua, nutup aurat. Cino-cino pun pakai jilbab waktu itu. Karena yang ngomong tuh orang yang punya kekuasaan. Tapi kalau ulama ngomong belum punya kekuasaan di masjid, ya ada sih pengaruhnya, tapi tidak sedrastis yang dilakukan oleh orang yang punya kekuasaan. Maka perlu para ulama kita tuh berpolitik supaya apa? Sedikit-sedikit digiringnya kepada yang positif. Kalau tak begitu terus, tidak ada kontra. Begitu terus. Dukung itu Pak, peduli kita. Dan kita juga wajib peduli dengan nasib saudara-saudara kita yang seagama, seiman. Di Palestina itu setiap hari umat Islam diperlakukan, dibantai oleh Zionis Israel.
Yang paling menyedihkan, ada pula warga Indonesia yang mendukung Israel. Kemana ceramahnya Pak Ustaz? Kepedulian. Padahal dalam undang-undang dasar pembukaan itu nyata disebutkan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Maka oleh sebab itu, segala penjajahan di permukaan bumi ini harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Jelas undang-undang Indonesia mengatur itu. Kenapa penjajah dibela juga? Orang seperti ini tangkap mestinya, Pak. Karena bertentangan dengan undang-undang dasar kita. Soekarno dulu pidato, kita mesti berdiri di barisan paling depan untuk melawan para penjajah. Itu pidato Soekarno berapi-rapi itu. Kenapa dibiarkan Pak Buya memuliakan? Apalagi ada pula yang umat Islam yang mendukung. Artis pula, Pak. Kan marah kita yang tak peduli. Sembelihlah. Bukan orangnya, sifatnya itu sembelih itu. Nanti salah paham lah, tangkapnya orang itu sembelihnya, Pak. Nih perintah Ustaz Indah, sifat yang seperti itu. Tak peduli dengan kondisi umat Islam yang lainnya, baik kecil ataupun besar. Maka Bapak yang memuliakan, ada hikmah di balik ibadah yang kita kerjakan, dan hikmah itu mesti kita dapatkan. Bermula dari apa Bu yang memuliakan? Di situ letaknya kita belajar ikhlas dan tawakal. Di mana ikhlasnya Ibu Bapak yang memuliakan? Setiap perintah yang Allah perintahkan itu ikhlas saja kita lakukan. Tawakalnya di mana? Apa yang terjadi nanti setelah ini serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Ikhlas, sembelih saja. Karena perintahnya sembelih, bukan bunuh. Sembelih. Hasilnya serahkan kepada Allah. Rupanya satu yang diikhlaskan oleh Nabi Ibrahim. Lihatlah bagaimana Allah persiapkan kembaliannya kepada Nabi Ibrahim. Ismail kembali ke pangkuan Nabi Ibrahim. Kibas yang tak ada induknya sampai hari ini diberikan oleh Allah sebagai ibadah kurban Nabi Ibrahim. 5 babu hewan yang tak ada induknya. 1 yaitu kambing yang disembelih Nabi Ibrahim. Tak ada induknya. Begitu mewah. Selanjutnya 12 anak lahir setelah peristiwa itu, laki-laki semua, soleh semua. Satu diantaranya itu nabi ke bawah, Ishak, Yakub, Ayub, Yusuf, Yunus, Suhaib, Zakaria, Yahya, Musa, Isa, terus ke bawah. Satu diantara setelah apa? Setelah ibadah perintah untuk berkurban itu dijalankan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Yakin Pak Bu yang menyampaikan 2.650.000 yang kita kurbankan tahun ini, Allah persiapkan 26 juta untuk kita. Udah ada Pak Ustaz. Ibu Bapak, walakin kazzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau ada kau bilang tak ada cukup, kau bilang kurang banyak, kau bilang sedikit, kata Allah, fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Ku ambil dengan caraku. Ini yang takut kita nih. Kawan saya suruh dia ikut kurban. Saya tahu gajinya cukup. Ikut kurban. Apa dia bilang? Maaf Pak Ustaz, saya baru perbaiki dapur rumah kemarin. Saya sampaikan, pasang niat. Takut kita nanti ada tak ada diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam di WA saya, Pak Ustaz, saya ikut kurbanlah tahun ini Pak Ustaz. Baiklah kalau gitu, pasang niat. Saya daftarkan langsung. 2 hari kemudian datang dia, duduk depan meja saya, dia, Pak Ustaz, apa tuh? Terjadi sesuatu yang luar biasa dengan saya, Pak Ustaz. Apa yang terjadi? Saya check up kemarin, Pak Ustaz. Apa kata dokter? Sejak saya menjadi dokter spesialis jantung, baru 2 orang pasien saya kayak Anda. Semangat luar biasa. Gimana Pak Dokter? Denyut jantung Anda 69. Sebelumnya berapa? 26.
tak boleh makan ini. Yang dibawanya tempe mentah itu yang dimakan, kurma itu yang dimakan. Naik 69 normal. Yang ada dibilang tak ada, fa'akhasnahum bima kanu yaksibun. Sebaliknya. Dihitung tahun itu rupanya lebih 10 juta hanya untuk merawat diri sendiri. Gigi sakit, bawa ke dokter gigi. Habis 500.000. Mata mulai pula ketara, bawa pula ke eye center, habis pula 7 juta. Ini sakit kepala, muncul pula benjolan di sini kecil, dioperasi pula, habis pula 5 juta. Allah akan ambil dengan caranya sendiri. Cucu tersayang, anak tercinta, kok sakit-sakit saja, bawa berobat sini, bawa ke sana, habis gini, habis duit. Uang yang ditabung-tabung, yang disembunyi-sembunyikan dari suami, timbun di bawah tanah, agar tak tercium oleh hidung suami, habis. Nah, putar situ bu, dia tak tahu, dia saya telah nanti diminta terus, minta terus kata dia. Nah, habis. Fa'akhasnahum bima kanu yaksibun. Allah akan ambil dengan caranya sendiri. Ada yang drastis, ruko yang terima sewanya setiap tahun 35 juta, habis dihantam api koslek listrik. Kenapa tempat orang tak koslek, tempat kita yang koslek? Allah ambil. Nah, Bapak yang semuanya, kita lihat sedikit bagaimana Rasulullah menyempurnakan ibadah kurbannya. Pertama, kambing. Tahun berganti, musim berubah, Nabi sembelih apa? Al-badanata an sab'atin. Nabi sembelih 1 onta untuk 7 orang. Nah, mulai 7. Kambing disebut lagi? Tidak. Nah, sempurnakan. Dulu 3210 Nokia, naik Oppo. Semakin sempurna Android ini. Dulu hanya bisa ngirim-ngirim cerita SMS namanya. Sekarang lengkap, ngirim foto bisa, edit foto bisa. Nampaknya macam usia 27 tahun. Begitu ketemu, luarnya 57 tahun. Berubah bisa. Nah, sembelih yang 1 onta untuk 7 orang. Kemarin Nabi sendiri sembelih sendiri, bersihkan sendiri, dibagikan sendiri dagingnya, sepertiga. Dalam fikih Muyassar diterangkan itu sepertiga. Untuk peserta, untuk fakir miskin, untuk yang minta-minta berupa sedekah dibagi. Nabi ngerjakan sendiri. Berubah onta untuk 7 orang. Wal baqarata an sab'atin, atau 1 sapi untuk 7 orang. Nah, kambing tidak disebut lagi. Artinya semakin sempurna. Di akhir hayat Rasulullah, Nabi sembelih bukan lagi onta untuk 7, sapi untuk 7, bukan lagi. Nabi sembelih puncaknya mi'ata badalatin, 100 ekor unta untuk dirinya sendiri. Ini belum pernah saya dengarnya ada yang seperti itu. Kalau onta itu 50 juta umpamanya, atau 30 juta kata orang, 100 tuh berarti berapa tuh banyak duitnya tuh. 100 ekor itu. Tapi kalau ada yang untuk dunia ini, Pak, datang artis dari Jakarta, goyang-goyang dia di Kalimantan, Pak. Setelah dia goyang-goyang, datang pengusaha batu bara. Ini hadiah untukmu. Berapa ceknya? 2 miliar. Kok bisa, Pak? Kalau untuk kurban, ngapot tak 1 aja kurban sendiri, onta 1 Pak Haji. Nanti awak sendiri pulang ke surga nanti. Itu aja. Kalau memang mampu, lakukan. 200 ekor onta, artinya apa? Pilihannya jelas. Jelas pilihannya.
Datang pengurus panitia kurban ke rumah bapak ibu, tanggapannya masing-masing Pak, beda-beda. Ada yang lebih baik tanggapan, maaf Pak, saya tunggu dulu tengok kondisi dulu Pak, belum bisa nampaknya. Saya daftarlah dulu Pak, ya kata ya pengurus. Tidak usah dulu Pak, kita tengok dulu. Bagus tanggapannya. Tapi ada yang sini, ngapa pula maksa-maksa ibadah kurban? Terserah orang lah, penting ikhlas kata dia. Ini maksa-maksa pula. Berat. Datang pengurus MDA ke rumah Pak. Netes air mata kita kadang nengok isi apa yang itu Pak. Jadwal nyumbang tuh. Untuk apa Bu? Ini besok MDA kita Pak mau ngadakan karnaval khatam Quran. Jadi biaya ini semua Pak. Tengok daftar nyumbang Pak RW 30.000, Pak RT 20.000. Kata kawan Pak RW 50.000, Pak RT 20, kelawat 15.000 lah. Untuk dunia pendidikan Islam itu Pak. Netes air mata kita lihat. Tapi nanti apa? Tak pakai proposal, tak pakai daftar gitu Pak, bisik-bisiknya. Nanti acara aku tuh pelantikan Pak RW kita pakai organ tunggal rencana tuh. Berapa nyumbang? Awak organ tunggal awak nanti bayar semua tuh. Berapa tuh? 3 juta awak bayar tuh. Kok gampang Pak? Yang hal-hal seperti itu mudah itu. Tapi untuk kegiatan keagamaan kita Bapak yang muliakan. Sudahlah guru MDA-nya tidak mendapatkan gaji yang layak. Kegiatannya pun tak didukung pula oleh umat Islam yang ada di situ. Sedih kita Bapak yang muliakan. Rasa peduli yang sangat kurang terhadap perkembangan pendidikan agama kita. Sementara di sebelah sana Pak, di sebelah sana hari ini dibesar-besarkan terus tuh. Oh hebat sekolahnya, hebat, lulus OSN. Oh sekian banyak tahun ini, dibantu sekian miliar. Itu Bapak yang saya muliakan, yang menjadi indikasi hari ini anak bisa lulus OSN. Kemana dia Pak? Maka saya bantah, yang jadi gubernur tak pernah tuh duduk di lulus OSN. Tidak pernah tuh ada yang namanya lokal lokal istimewa itu tidak pernah. Tidak menjadi ukuran anak itu mampu menjadi orang yang bagus baca Quran, habis Al-Quran. Tidak Pak, hari ini sudah menjadi mindset di sekolah-sekolah umum yang notabene dibantu dengan begitu banyak oleh pemerintah. OSN itu jadi standar. Sementara kita masih melihat sekolah-sekolah Islam hanya dengan pandangan sebelah mata. Tak mau kita ikut untuk membantu berkorban untuk itu. Berkorban kita di masjid setiap tahun kita lakukan. Tapi berkorban untuk kepentingan agama kita dengan pandangan yang jauh ke depan ini yang masih sangat lemah hari ini. Saya sampai tak diundang di sebuah masjid lagi. Masjidnya megah, MDA depan masjid itu Pak, dah 10 tahun tak pernah berganti catnya. Mejanya bolong-bolong, kursinya patah-patah. Saya tanya guru MDA, berapa gaji Bapak Ibu di sini? 400.000 sebulan Ustaz. Ngajarnya tiap hari. Saya sampaikanlah yang seperti itu. Besok nama saya dicoret dari daftar pengisi ceramah di situ. Tapi tidak apa-apa, sudah saya sampaikan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang muliakan, mari kita jadikan ibadah kurban kesempatan yang Allah berikan kepada kita tahun ini. Tahun depan belum tentu kita punya kesempatan. Kita isi dengan ibadah yang mulia. 1, puasa istimewa. 2 tahun dosa kita diampuni. Yang kedua, ibadah kurban, ibadah yang paling besar kata Rasulullah. Tak ada yang paling istimewa ibadah hari ini kecuali ibadah kurban. Saksikan ibadah kurban kita, serahkan kepada orang yang memilihnya, maka insya Allah ibadah ini akan menjadi kendaraan istimewa bagi kita besok di surga. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, kalau ada yang ingin
diperbincangkan atau dipertanyakan. Dipersilahkan. Pas. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz Dr. Syamsul Rizal SKPD. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari.